Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Ibrahim Kayis dengan NIM 220512140060 dari jurusan Sistem Informasi kelas B 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel saya yang berjudul Keuntungan menggunakan framework Tailwind CSS 3 bagi web developer dan juga panduan bagaimana instalasinya. Baik, yang pertama kita akan membahas apa itu Tailwind CSS. Ya, mari kita bahas. Jadi Tailwind CSS ini adalah framework CSS modern yang populer di kalangan web developer karena pendekatannya yang unik dan efisien dalam mendesain user interface. Berbeda dengan framework CSS tradisional, Tailwind CSS ini mengutamakan pendekatan utility first. Jadi menyediakan serangkaian utility class yang mewakili properti CSS individual. Nah, kelas-kelas ini dapat digabungkan dengan fleksibel untuk menciptakan style yang kita inginkan. Ini memungkinkan developer bekerja lebih cepat dan menghindari penulisan CSS custom yang bersifat repetitif. Tailwind CSS juga menawarkan konsistensi gaya dalam proyek serta kemudahan dalam membuat desain yang responsif untuk berbagai ukuran layar dalam berbagai device yang kita gunakan. Nah, kemudian kedua, apa saja manfaatnya kita menggunakan framework Tailwind CSS ini? Jadi yang pertama adalah kustomisasi tanpa batas. Kita misalnya bosan dengan tampilan website kita yang begitu-begitu aja dan juga terlihat kurang menarik. Nah, Tailwind CSS ini hadir dengan memberikan kebebasan penuh untuk berkreasi. Developer dapat mengubah mulai dari warna, ukuran, tata letak, font, kemudian responsive design ketika misalnya ukurannya small, medium, ataupun large, ataupun XL. Dan hampir juga semua aspek virtual website kita dengan mudah dan cepat. Itu semua berkat sistem konfigurasi yang fleksibel. Jadi memungkinkan developer untuk menyesuaikan Tailwind sesuai dengan kebutuhan gaya dan kebutuhan proyek yang diinginkan oleh developer. Kemudian yang kedua, pengembangan cepat. Jadi lupakan saja cara tradisional untuk mempercantik tampilan website yang ribet dan memakan waktu lama. Dengan bantuan Tailwind CSS ini, developer dapat merasakan pengalaman web development dengan lebih cepat dan lebih efisien. Utility classes yang ringkas dan intuitif dapat memungkinkan developer untuk mendesain tampilan yang eye-catching tanpa harus menulis line demi line kode CSS. Nah, hal ini membuat developer dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting seperti logika aplikasi dan juga user experience. Kemudian yang ketiga, desain yang konsisten dan menawan. Dalam kita membuat web yang bagus, konsistensi is the key to good design. Jadi konsistensi adalah kunci untuk desain yang baik. Tailwind CSS dapat membantu seorang developer untuk menjaga konsistensi desain dalam website page-nya. Dengan menggunakan classes yang sudah ditentukan, developer dapat memastikan bahwa semua elemen yang memiliki tampilan harmonis dan sesuai dengan brand yang diinginkan oleh developer. Hasilnya, website yang terlihat profesional dan eye-catching. Kemudian selanjutnya adalah website responsif. Nah, zaman di mana user mengakses website kita dari berbagai device, responsif ini merupakan suatu keharusan ya. Tailwind CSS ini menyediakan berbagai kelas responsif yang memudahkan pembuatan website yang terlihat sempurna di layar desktop, tablet maupun smartphone. Ini akan memastikan user selalu mendapatkan pengalaman terbaik saat mengakses atau menggunakan website yang kita buat. Kemudian yang selanjutnya adalah dokumentasinya lengkap. Jadi misalnya kita bingung cara menggunakan Tailwind CSS, maka dokumentasi Tailwind CSS yang sangat lengkap dan mudah dipahami. Setiap kelas mencakup penjelasan rinci, contoh aplikasi, dan tips-tips praktis. Dengan cara ini kita dapat cepat menguasai Tailwind CSS dan memulai website web impian kita. Kemudian yang terakhir adalah performanya tinggi. Tailwind CSS dikenal dengan efisiensi ukuran file CSS-nya. Tidak seperti framework lain yang sering menghasilkan file CSS berukuran yang besar
dan jika tidak terpakai. Tailwind CSS ini menyediakan kelas yang benar digunakan. Artinya website akan berjalan lebih cepat dan lebih responsif, sehingga pengguna tidak perlu menunggu lama untuk mengakses konten-konten dalam website kita. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan gimana sih cara pakai Tailwind CSS ini dalam project kita. Nah, mari kita jelaskan. Jadi ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk menggunakan Tailwind CSS dalam project kita. Yang pertama menggunakan link CDN dan yang kedua menggunakan Tailwind CLI. Nah, kita akan bahas kedua cara tersebut. Cara yang pertama adalah menggunakan link CDN. Nah, penggunaan Tailwind CDN ini tidak memberikan hasil build CSS yang optimal dan tidak disarankan untuk penggunaan produksi. Namun jika kita baru mempelajari Tailwind dan ingin mencoba-coba, tidak masalah. Nah, langkah pertama adalah kita menambahkan script play CDN ke HTML. Tambahkan tag script play CDN ke tag head dalam berkas HTML dan mulai menggunakan utility class Tailwind untuk menata konten kita. Nah, di sini ya kita lampirkan untuk CDN kita, link CDN kita. Ini bisa di-copy dari website officialnya Tailwind CSS. Kemudian langkah kedua, kita coba sesuaikan konfigurasi edit object di Tailwind config untuk menyesuaikan konfigurasi dengan token desain sendiri. Nah, di sini nanti jika kita sudah menginstal Tailwind menggunakan CDN, di sini kita akan mendapatkan Tailwind config. Jadi kita bisa mengatur mulai dari theme, extend, color, dan lain-lain sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kemudian selanjutnya ketika kita coba tambahkan beberapa CSS khusus, gunakan type text/Tailwind CSS untuk menambahkan CSS custom yang mendukung semua fitur CSS Tailwind. Nah, di sini ya. Kemudian selanjutnya langkah keempat, coba gunakan plugin pihak pertama. Aktifkan plugin pihak pertama seperti formulir dan tipografi dengan menggunakan parameter query plugin. Nah, di sini ya. Nah, dan terakhir coba Anda membuat konten kemudian buka dengan web browser dan lihat hasilnya. Gimana? Mudah bukan? Namun perlu diingat bahwa penggunaan Tailwind CSS melalui CDN ini hanya untuk belajar dan coba-coba, tidak direkomendasikan untuk production. Jika kita ingin menggunakan Tailwind CSS untuk production, maka disarankan untuk menggunakan dengan Tailwind CLI dengan npm. Nah, gimana caranya? Kita akan bahas di next slide. Oke, cara yang kedua adalah menggunakan Tailwind CLI. Jadi sebelum menggunakan Tailwind CLI dalam project, pastikan kita sudah menginstal npm dari Node.js dan jangan lupa mengarahkan dan mengatur path-nya pada OS yang kita gunakan. Jadi npm dari Node.js ini bisa di-download dari website officialnya Node.js. Kemudian jika kita sudah menginstal, kita arahkan path-nya melalui sistem environment variable jika dalam OS Windows. Nah, jika kita sudah menginstal npm, maka langkah pertama adalah kita harus menginisialisasi Tailwind pada project kita dengan menuliskan kode berikut pada terminal. Nah, di sini ya, pertama kita jalankan kode pertama yaitu npm install -d Tailwind CSS. Kemudian yang kedua npx Tailwind CSS init. Nah, jadi ini untuk menginisialisasi Tailwind dalam project yang kita gunakan. Misalnya kita ingin menggunakan project, maka kita buka project itu, kemudian kita buka terminal dan kita tuliskan kode berikut. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan template, tambahkan path ke semua file template di file tailwind.config.js. Jadi setelah kita menginisialisasi Tailwind dalam project kita, maka kita akan mendapatkan file yang namanya tailwind.config.js. Nah, kita bisa menambahkan path ke semua file template kita di file tailwind.config.js ini. Kemudian selanjutnya tambahkan arahan Tailwind ke CSS kita. Tambahkan juga arahan add Tailwind untuk setiap lapisan Tailwind ke file CSS utama kita. Jadi kita bikin folder namanya crj, kemudian kita bikin folder namanya input.css, kemudian kita copy ini semua ke dalam situ, ke dalam file input.css ini.
Kemudian selanjutnya keempat, mulai proses pembuatan Tailwind CLI. Jalankan alat CLI untuk memindai file template kita untuk mencari kelas dan membangun CSS. Nah, di sini ya kita tadi sudah membuat folder src, kemudian juga file input CSS. Nah, maka otomatis nanti akan dibuatkan dalam folder src ini file output.css. Dan terakhir, mulai gunakan Tailwind dalam HTML kita. Tambahkan file CSS yang telah dikompilasi ke head. Ini file CSS yang tadi kita buat ya. Kemudian kita mulai menggunakan utility class untuk menata konten kita. Di sini contohnya dalam tag H1 atau header 1 kita tambahkan kelas teks 3XL, font bold dan juga underline. Nah, jika sudah, kita coba untuk membuka project kita di web browser kita masing-masing. Dan juga lihat hasilnya bagaimana jika kita menambahkan kelas berikut ini. So, what are you waiting for? Jika kita ingin meningkatkan produktivitas, mempercepat proses pengembangan website dan menciptakan website yang tampil memukau di berbagai device, Tailwind CSS 3 ini adalah pilihan yang tepat. Dengan dokumentasi yang lengkap dan komunitas yang aktif, kita akan menemukan semua yang dibutuhkan untuk memulai dengan Tailwind CSS. Selamat mencoba dan semoga sukses membangun website impian. Terima kasih, saya harap Anda dapat mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu.